Sedari kecil memang gue suka banget menonton anime, atau bahkan bisa dibilang gue tumbuh besar bersamanya. Anime sendiri diambil dari kata animation, berarti animasi, yang dibelokkan bahasanya menjadi anime sebagai penggambaran originalitas animasi yang dibuat oleh negara Jepang. Memang sejak kecil gue menganggap anime ini menjadi tontonan hiburan semata ya, sampai pada suatu titik gue mulai menyadari bahwa anime ini bahkan lebih jauh daripada itu. 人がゴミのようだ。どこで覚えた？アニメ。 Tepatnya di tahun 2012, sebuah anime berjudul Psycho Pass mengudara dan mengubah pandangan gua tentang anime. Dan ini adalah belajar dari anime Psycho Pass. Konten ini tentunya mengandung spoiler, jadi bagi kalian yang belum dan yang ingin menonton anime Psycho Pass ini, boleh skip dulu video ini dan kembali lagi jika sudah selesai menontonnya. Psycho Pass adalah anime yang berlatar tempat di negara Jepang tahun 2112. Penggambaran sebuah distopia di mana teknologi mengendalikan segala aspek kehidupan manusia dari si manusia ini lahir sampai dengan mati. Teknologi itu bernama Sibyl System. Sibyl System menentukan semua hal terbaik dilihat dari aspek psikologi seseorang manusia. Seperti cocok di pekerjaan seperti apa, berapa kalori makanan yang harus dikonsumsi perharinya, obat apa yang cocok untuk dikonsumsi, atau bahkan sistem ini dapat membaca determinasi seseorang ketika ingin berbuat kejahatan, dengan secara konstan melakukan cymatic scan terhadap otak manusia tersebut. Hasil cymatic scan yang dilakukan oleh Sibyl System ini selanjutnya disebut dengan Psycho Pass, divisualisasikan dengan koefisien angka dan warna. Semakin tinggi angka koefisien dan semakin keruh warna psikologimu, maka semakin tidak sehat juga mental manusia dianggap oleh Sibyl System ini. Sebaliknya, semakin rendah angka koefisien dan semakin cerah warnanya, maka semakin sehat juga mentalmu terbaca oleh sistem ini. Psycho-Pass ini yang nantinya digunakan oleh sistem untuk menentukan semua hal tentang dirimu, yang bahkan dirimu aja nggak secara sadar itu mengetahuinya. 職業的成功者は個人の能力を最大限に生かし安定した生活を保障します。人間はより人間らしい暮らしへ、芸術と自然、そして平和を誰もが享受できる世界を実現したのです。 Sesuatu yang sangat menarik adalah bagaimana konsep interaksi psikologi manusia yang dijabarkan di anime ini itu bukan cuma omong kosong, tapi bisa dijelaskan menurut ilmu sains ataupun ilmu filsafat. Yang menjadi menariknya lagi adalah bagaimana anime ini menjelaskan bahwa tidak ada tindakan yang kita lakukan itu benar-benar bebas. Kecanggihan Sibyl System yang ditekankan pada anime ini diperlihatkan dari bagaimana sistem ini dapat membaca determinasi seseorang ketika ingin melakukan sebuah kejahatan, sehingga penegak hukum dapat melakukan tindakan preventif sebelum tindak kejahatan itu terjadi. Pertanyaannya adalah, apa iya hal itu bisa dilakukan atau jangan-jangan ini hanya fiksi belaka? Untuk dapat menjawab hal tersebut, kita tentu harus tahu bagaimana otak manusia bekerja ketika melakukan proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan manusia tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh aspek rasional, tetapi sangat dipengaruhi oleh emosi. Benjamin Libet tahun 1983 melakukan penelitian tentang cara kerja otak manusia ketika melakukan pengambilan keputusan. Dalam penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa pengambilan keputusan dimulai dari bagian bawah sadar otak, dilihat dari bagaimana otak memberikan sinyal untuk mengambil keputusan sekitar 0,5 detik lebih cepat daripada kesadaran bahwa kita telah mengambil keputusan. Analoginya, seperti kilat petir yang mendahului suaranya. Nah, kalau pengambilan keputusannya itu mulai dari bagian bawah sadar otak, berarti kita nggak punya kendali dong atas keputusan yang kita buat. Hal ini menjadi jembatan ke dunia psikopas di mana teknologi dapat membaca bagian bawah sadar otak untuk dapat memahami manusia lebih baik daripada si manusianya sendiri. Nggak usah sampai ke dunia psikopasnya. Sekarang kita juga udah merasakan kok teknologi sudah masuk ke ranah yang lebih personal. Konsekuensinya, teknologi lebih mengerti apa yang kita butuhkan ketimbang kitanya sendiri. Nah, jika bawah sadar mempengaruhi kesadaran dalam mengambil keputusan, kita akan bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang mempengaruhi pikiran bawah sadar kita? 僕はね、
人は自らの意志に基づいて行動した時のみ価値を持つと思っている。 Sibyl System menjawab pertanyaan ini dengan sangat serius. Sistem ini dijalankan dengan dasar obsesi terhadap menjaga mental masyarakatnya untuk tetap sehat. Saking terobsesinya ini sistem untuk menjaga mental seseorang, berbagai bentuk ekspresi seperti lukisan, patung, dan musik dibatasi pada anime ini. Lah, emangnya kenapa kok dibatasi? Karena begini, manusia secara alamiahnya merupakan peniru yang paling handal. Saking handalnya, kita bahkan tuh nggak sadar bahwa kita tuh sedang meniru perilaku, penampilan, atau bahkan cara berpikir orang lain. Sebagai contoh, seorang bayi berumur 3 sampai dengan 4 tahun akan dengan cermat menyalin semua aktivitas yang dilakukan oleh orang dewasa, sekonyol apapun itu aktivitasnya. Mereka akan meniru dengan tidak rasional apapun tindakan yang mereka saksikan. Penelitian tambahan juga menyimpulkan bahwa anak-anak yang lebih besar dan manusia dewasa bahkan lebih mungkin untuk meniru tindakan orang lain tanpa berpikir panjang. Dalam sains, peristiwa ini disebut dengan chameleon effect, dan semuanya terjadi pada bagian otak yang bernama mirror neurons yang aktif ketika kita melihat manusia lain melakukan suatu aktivitas. Pada dasarnya manusia bukanlah inovator yang berani dan mandiri, tetapi lebih kepada berhati-hati dalam mengambil tindakan. Manusia melakukan dan meniru tindakan yang tampaknya nggak praktis, karena dengan melakukan hal tersebut, manusia memegang kunci untuk mempelajari keterampilan budaya yang kompleks dan mempertahankan identitas budaya serta solidaritas yang dapat diandalkan untuk bertahan hidup. Semua itu terjadi secara otomatis dan secara nggak sadar, sehingga perilaku seseorang manusia akan berpengaruh terhadap manusia lainnya, dari perilaku yang positif sampai dengan perilaku yang negatif. Namun tentunya masing-masing perilaku di dunia nyata akan punya konsekuensinya masing-masing. Nah, Psychopaths mengangkat permasalahan ini itu. Mereka tahu bahwa stres itu is contagious, bahwa stres itu menular. Karena salah satu dari efek psikologis yang bisa dibilang paling gampang untuk menular dari satu manusia ke manusia lain gitu. サイコハザードですか。ああ、犯罪係数は伝染するからな。今時の若い者はストレスに耐性がないから暴力衝動や脅迫観念の影響を受けやすい。 Dan akan sangat mungkin seseorang manusia untuk menangkap emosi orang lain ya, atau bisa kita sebut sebagai namanya empati. Walaupun nggak bisa dipungkiri bahwa stres di dosis yang sesuai terkadang dibutuhkan untuk badan manusia untuk menstimulasi sistem imun. Ya, artinya bahwa terkadang stres itu dibutuhkan badan manusia untuk menjaga tubuh kita itu dari serangan-serangan penyakit. Nah, atau bahkan tidak sedikit dari orang itu bilang bahwa stres itu merupakan motivasi untuk tetap dapat hidup. Ini salah satu segmen dari animenya ya, di mana digambarkan ketika sebuah kota dipenuhi oleh kriminal yang melakukan kejahatan, masyarakat yang normal itu terpengaruh untuk melakukan kejahatan yang sama. Penelitian psikologi menemukan bahwa setidaknya butuh 5 interaksi positif untuk mengobati satu interaksi negatif. Bayangkan, 5:1. 5 interaksi positif untuk bisa mengobati satu interaksi negatif. Jadi kita bisa tahu hal yang destruktif itu butuh banyak obatnya gitu. Resiko ini tentunya nggak bakal bisa kita hindari karena apalagi ya, interaksi manusia ini berkembang lebih jauh lagi ketika dunia keduanya manusia itu hanya sebesar genggaman tangan. Memberikan ruang berkembang lebih besar namun mengandung resiko yang jika kita tidak mitigasi dengan baik, maka dampak negatifnya juga akan lebih berbahaya daripada sebelumnya. Nah, kan yang jadi PR-nya sekarang adalah bagaimana manusia harus bisa menjaga mental atau psikologi untuk dapat hidup di dunia yang semakin hari semakin demanding. Manusia yang hidup sebagai makhluk sosial secara alamiahnya sudah sepatutnya mulai tahu bahwa interaksi positif antara satu dengan yang lainnya itu dibutuhin banget gitu. Jadi mulai sekarang coba kita mulai untuk coba sebarkan energi-energi positif atau interaksi-interaksi positif ke orang-orang sekitar. Ya hitung-hitung juga kan sebagai pahala ya. Mengejutkan bahwa anime yang tayang 10 tahun lalu ternyata nilai-nilainya yang dapat kita pelajari itu masih relevan gitu sampai sekarang. Dari semua hal yang dapat dipelajari dari anime ini terdapat satu quote yang buat gue itu bagus banget dan mind-blowing. 誰だって孤独だ。誰だってうつろだ。もう
誰も他人を必要としない。どんな才能もスペアが見つかる。どんな関係でも取り替えが利く。 Jangan lupa like dan subscribe untuk video-video menarik berikutnya. Juga jangan lupa tinggalkan komen-komen untuk diskusikan pendapatmu terhadap topik-topik menarik berikutnya. Jangan cuma nonton, ambil juga pelajaran darinya. Rami signing off. See you on the next content. Bye-bye.